加速基因，否则再出手冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了的韩方老师。Bab 1154, Lagu King. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara kebetulan menyaksikan pria tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya ditutupi dengan kerutan yang dalam. Kedua matanya tampak kecil, tertekan oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyum hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berbicara. Kekeh, aku tidak bercanda. Anda telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 tingkat tinggi pada usia yang begitu muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiao Yan saat dia dengan hangat berkata, "Aku yang lama disebut Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu. Kalau begitu, anak muda ini harus tunduk pada penilaianmu." Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya kerak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, "Kamu tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulitmu. Kota pil suci saat ini berada dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pengumpulan pil." Xiao Yan sedikit mengangguk. Orang yang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asli saya tidak dapat menjangkau ke tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan penatua aula jiwa yang mana dia. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya adalah Mu Gu tua. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Oh." Xuan Kongzi sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, "Tidak heran dia datang mencarimu. Ini adalah orang tua itu. Orang-orang dari aula jiwa ini benar-benar tidak membiarkan seseorang merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls?" Tangan keriput Xuan Kongzi menggosok permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa Pil Tower, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, "Saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih Xuan Tua." Xiao Yan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh Pil Tower menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiao Yan,
dia secara alami akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, Aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Pil Towerku. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Pil Tower tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kau bayangkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hall of Souls telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahwa bahkan Pil Tower takut pada faksi misterius ini. Berderak, pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan merenungkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Alkemis tingkat tinggi tingkat 7, Cao Ying dan Dan Xuan memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru. Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi, kepala asosiasi Xuan Kong. Keke, kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Saya pikir Anda semua sudah tahu itu. Keke, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Dia mempesona dan sikap menyihir menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song King. Aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao yang selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya sambil tersenyum. Kamu terlalu memujiku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain. Sumber permusuhan tampaknya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya setelah menemukan permusuhan. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit terdiam. Tuan Xiao Yan, Song King adalah murid dari penatua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga penatua termuda di Pil Tower. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua agung termuda dari Pil Tower. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song King tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, kebanggaan samar melintas di matanya. Dengan prestasinya, ia memang memiliki modal untuk dibanggakan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang sangat baik. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama dengan lawan jenis. Terlebih lagi, Cao Ying ini bukan wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian semua di sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum.
Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak mampu melihat menembus hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia masih tampak patuh di depannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan pil gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3000 Burning Flame, pil gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls, Aula Jiwa. Cao Ying dan dua lainnya merajut alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao yang sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kita telah menyegel 3000 api pembakaran untuk waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Pil Tower. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Pil Tower sebagai pembalasan. Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi menghela nafas pelan. Api 3000 pembakaran ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Pil Tower saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menaklukkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3000 api yang membara. Pada saat itu, Pil Tower akan menderita kerugian yang mengerikan. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. 3000 api pembakaran sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk diperingkatkan di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, 3000 api pembakaran setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3000 api pembakaran dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda akan dapat menghentikan Hall of Souls dari mendapatkan 3000 Burning Flame. Bagian dalam aula menjadi sunyi saat semua orang mempelajari kuburan ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata, "Guru, karena Anda takut pada Hall of Souls, mengapa Anda tidak melarang mereka untuk berpartisipasi? Pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pil gathering dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak dapat menghilangkan haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Pil Tower sakit kepala. Tetapi justru tindakan inklusif Pil Tower inilah yang memungkinkan Pil Tower tumbuh ke levelnya hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak tak berdaya. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls. Selain itu, dia bermaksud untuk mendapatkan 3000 api pembakaran dengan cara apapun. Dia secara alami tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari tersisa sebelum pemilihan pil gathering akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Pil Tower selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Perintah Xuan Kongzi, kelompok Xiao yang sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini,
Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai pil gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan jejak tangan spiritual Ying Er. Ambil dan lihat baik-baik." Meskipun sidik jari spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang tingkatnya sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiao Yan menerima gulungan itu. Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Xuan tua. Keke, itu hanya masalah kecil." Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao yang tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya, mereka membungkuk sebelum perlahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, "Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini." Bab 1155, Jejak Tangan Spiritual. Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang menuju ke bagian bawah Pil Tower. "Tuan Xiao Yan, harap tunggu." Xiao Yan baru saja melangkah maju ketika sebuah suara yang memesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan Cao Ying?" Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat menyihir, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. "Terakhir kali, saya tidak dapat melakukan percakapan yang lebih dalam dengan Tuan Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu?" Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. "Lupakan. Masih ada hal-hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan." Xiao Yan tidak ingin membuat musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena kecemburuan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti ketika dia mendengar Xiao Yan menolak undangannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Itu sangat disayangkan, Ying Er, karena saudara Xiao yang telah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya." Pil gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. "Keke, kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pil gathering dimulai." Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga Cao Ying, dan Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini benar-benar bagus untuk diajak bermain. Pria lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah.
Menarik, Song King merasa hatinya tenggelam saat dia melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama bertahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia telah memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemarinya. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia karena kehebatannya? Meskipun Xiao yang telah menjadi juara dari ujian 5 klan besar, Song King masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam Pil Tower. Jika dia menjadi juara Pil Gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Pada saat itu, wanita apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga kamu tidak akan menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song King menatap tempat punggung Xiao Yan menghilang. Ada kilatan ganas yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun penarikannya cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang telah diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar Pil Tower yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh penatua Cheng untuknya. Ada sedikit lalu lintas di dalam Pil Tower ini. Selain itu, mereka semua adalah alkemis dari Pil Tower. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Ia lalu masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang samar-samar terpelintir. Xiao Yan berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu, dia meraih gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalogisasi berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik jari spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Xiao Yan saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, sidik jari spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak perlu lagi hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. The Spiritual Handprint dibagi menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying.
dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah keterampilan jiwa yang memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiaoyan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat berkumpul saat segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou umumnya mirip satu sama lain. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur terfokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel di benaknya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiaoyan tanpa lelah menampilkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiaoyan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang mantap, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa menutup roh surgawi, menyerap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar terpancar dari mulutnya yang nyaris tidak bergerak. Di bawah formula kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit beriak. Segera gumpalan aura spiritual samar diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih halus mengikuti kemunculan kata formula. Bahkan perasaan terhenti saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat sunyi yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihannya ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam Holy Pill City membengkak karena pil gathering yang diadakan. Orang bisa melihat banyak orang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, untungnya Pill Tower bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pil gathering yang semakin dekat dari hari ke hari, kota pil suci memasuki keadaan mendidih. Bagaimanapun, pil gathering bukan hanya acara akbar di pil region. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian seorang jumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pil gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua itu. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pil gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena 3.000 api yang membara, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Terlebih lagi, pil gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan itu untuk pil gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pil gathering ini. Di tengah suasana mendidih di kota ini, hari terakhir sebelum pil gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam pil tower akhirnya bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Bab 1156,
Pengumpulan pil dimulai. Ruangan yang sunyi tiba-tiba membentuk fluktuasi aneh yang tak terlihat saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat sidik jari terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 sidik jari yang lebih rumit muncul. 3 sidik jari yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang Cao Ying tunjukkan saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga dimuntahkan dari mulutnya. Sebuah lampu neon redup diangkat di wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu muncul seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan memejamkan matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada kegembiraan samar di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang negara jiwa itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya memberitahu dia bahwa saat dia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan melangkah ke apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Tatapannya menyapu dan tiba di dokter peri kecil yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Pil Tower, dia terus berjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan cepat membuka matanya saat Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu." Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata saja tidak cukup." Dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak kamu melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal hebat ini, bukan?" Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit ketika mendengar berita itu. Dia berkata, "Saya tidak akrab dengannya. Hal hebat apa yang bisa kita miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya." Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. "Kapan pil gathering akan dimulai?" Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." "Begitu cepat?" Xiao Yan terkejut. Tak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pil gathering dimulai.
Jika kamu tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu nanti. Dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menunduk sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Sejak Xiao Yan memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun terakhir sampai sekarang. Pil gathering semakin dekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, mustahil baginya untuk benar-benar memperbaiki pil obat. Keke, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba didorong terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, Ye Zhong, Xin Lan, dan Tianhuo Zunze masuk. Ye Zhong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikan tangannya dan beberapa kotak batu giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke bahan obat yang sudah Anda miliki, Anda secara kebetulan akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon seperti zamrud hijau giok tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberi seseorang perasaan santai dan bahagia. Itu memang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda mendapatkan barang-barang ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Hal-hal ini bukan barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini sedikit aneh. Ini tidak diperoleh oleh kami. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada penatua dari pil tower bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif mengantarkan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zhong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi berada di balik semua ini. Kalau tidak, dengan reputasinya, pil tower masih terlalu tidak dikenal untuk menilai dia seperti ini. Xiao Yan berterima kasih kepada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai bantuan Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pil gathering musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal. Sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3.000 api yang membara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pil gathering musim ini pasti tidak mudah. Bahkan dia tidak memiliki pemikiran untuk mengambil tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, aku sangat ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara dari salah satu pil gathering saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa mengakhiri reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Beberapa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masih anak muda.
Darah panas seorang anak muda juga mengalir di pembuluh darah Xiaoyan. Yezong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. Setelah itu, mereka tersenyum. Kemungkinan besar akan ada pertunjukan yang bagus dengan pil gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat ingin tahu apakah harimau ini, Xiaoyan, akan bertemu lawan yang bisa menghentikannya. Pil gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi menyebar ke bawah berikutnya dan menembus kegelapan yang meliputi tanah, kota pil suci langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holy Pill City hari ini. Semua orang di seluruh dataran tengah akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Douqi. Sang juara tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pil gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Douqi tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai pil gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan dapat menambahkan tanda pada sejarah benua Douqi di masa depan. Kemuliaan itu sudah cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Lagi pula, siapa yang hidup ingin menjadi biasa, berderak, sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam Pill Tower tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar dari sana. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan Pill Tower kepadanya. Ada tingkatan lencana yang dikeluarkan Pill Tower di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang pernah dikenakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mempelajari Xiaoyan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini terlihat sangat bagus. Xiaoyan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk menggeser langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang dikagumi banyak alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirainya. Xiaoyan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir dengan angin.